Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Akbar dengan NIM 2111050200040. Di sini saya menanggapi materi yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud LCMI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dan di sini saya menanggapi tanggapan saya, yakni ekonomi sendiri itu ada dua makna, ada dua kata dari kata Yunani, dari bahasa Yunani, yakni oikos dan nomos, yang berarti rumah. Oikos sendiri berarti rumah dan nomos yang artinya aturan. Jadi dalam dua makna itu adalah suatu sistem pengolahan manajemen rumah tangga yang ada dua, individu dan perusahaan. Ilmu ekonomi sendiri menurut Adam Smith, yakni cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengelola segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Dan bagaimanakah pembagian ilmu ekonomi itu? Pembagian ilmu ekonomi itu ada tiga, yakni deskriptif, terapan, dan ekonomi teori. Deskriptif sendiri yakni terapan ekonomi, yakni kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara. Terapan sendiri yakni cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi, misal ekonomi makro, misal ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain-lain sebagainya. Ekonomi teori sendiri yakni membahas gerak-gerak yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan ekonomi teori sendiri dibagi menjadi dua, yakni ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro sendiri yakni studi tentang keseluruhan menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar visual. Dan ekonomi mikro sendiri yakni mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta menentukan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input. Adapun konsep dasar ekonomi makro yakni 1. Pendapatan dan pengeluaran, 2. Pengangguran, yang ketiga uang dan fungsinya, 4. Inflasi dan deflasi, 5. Permintaan agregat dan agregat, 6. yakni keseimbangan pasar barang dan uang, 7. Ekspor dan impor. Berikut perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Perbedaannya yakni jika ekonomi makro tersendiri itu dengan lingkup luas dan ekonomi mikro sendiri dengan lingkup kecil, yakni kebutuhan tenaga kerja satu perusahaan termasuk ekonomi mikro karena ruang lingkup kecil. Kebutuhan tenaga kerja keseluruhan termasuk ekonomi makro. Konsumsi individu termasuk ekonomi mikro. Konsumsi negara termasuk makro, ekonomi makro. Terus jumlah produksi satu produksi sosial termasuk ekonomi makro. Harga setiap barang dan jasa termasuk ekonomi mikro. Harga barang jasa keseluruhan termasuk ekonomi makro. Jadi ekonomi makro termasuk keseluruhan, jadi keseluruh semuanya gitu. Bukan ruang lingkup kecil lagi, namun ruang lingkup besar. Baik, di sini saja yang bisa saya sampaikan. Tutur kata dengan penjelasan saya tadi yang kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.